Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Narendra Argakusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan ini. Menurut saya hal-hal yang berkesan itu sangat banyak, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Jadi kegiatan yang saya minati atau paling berkesan selama Ramadan ini yaitu sudah pasti tadarus Al-Quran secara bareng-bareng gitu di masjid. Lalu yang kedua ada ngabuburit. Nah, ini sebagai bentuk hiburan saja, karena yang pertama itu tadarus, di situ saya sangat suka gitu dengan perkembangan anak-anak mengaji. Lalu ya, siapa yang tidak mau gitu dengan nilai ibadah, apalagi yang dilakukan selama bulan Ramadan. Lalu mengapa ngabuburit begitu kan? Ngabuburit ini hanya sebatas hiburan atau pelepas penat setelah kita beraktivitas selama dari pagi sampai sore. Nah, sorenya ini saya memakai untuk mencari waktu luang, seperti mencari takjil, yaitu makanan, minuman gitu bareng-bareng dengan teman-teman. Menurut saya itu hal yang sangat berkesan gitu. Mengapa demikian? Karena kapan lagi dan di mana lagi gitu sebuah kebersamaan ataupun banyak sekali hal-hal yang bisa dapat kita temui gitu, seperti tempat yang jual makanan gitu, banyak sekali. Dan pun sore itu ramai, banyak sekali anak-anak yang jajan gitu. Jadi menurut saya itu hal yang sangat berkesan gitu. Lalu tantangan apa yang bisa kita ambil ataupun yang sudah kita lalui tentunya sangatlah mudah, itu tentang cara menahan kita untuk tidak dari rasa lapar kita dan haus. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu tentu saja menahan diri dari perbuatan nafsu yang bisa menjerumuskan kita menjadi puasa kita tidak bernilai. Jadi buat apa gitu kita tidak menahan suatu ibadah kalau ujung-ujungnya hal itu menjadi sia-sia gitu. Jadi itu tantangan yang sepertinya tidak cukup berat. Nah, ya, lalu di sini ada hikmahnya. Hikmah dalam saum Ramadan ini ada begitu banyak dan sangat berkesan sekali, kepada khususnya bagi muslim yang sangat ingin mencapai puncak amalnya gitu. Di antaranya yaitu sarana untuk bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan suatu kewajibannya lalu meninggalkan segala larangan-larangannya. Lalu yang kedua tentu untuk melatih kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi dari mengendalikan diri, baik itu seperti tadi menahan haus dan lapar, lalu menahan diri dari hawa nafsu, lalu juga bisa menjadi membiasakan diri kita menjadi memikul tanggung jawab dan bersabar menghadapi segala kesulitan yang kita alami. Lalu yang ketiga, membantu seorang muslim merasakan kepedihannya gitu. Jadi tidak ada lain gitu dengan cara bersedekah gitu. Jadi saum ini merupakan ibadah yang bisa dilakukan dengan kolaborasi gitu, seperti saum dengan kita melaksanakan sholat, lalu saum dengan melaksanakan zakat, lalu nanti ibadah lainnya gitu, pekerjaan yang bernilai ibadah gitu, bisa dikolaborasikan dengan saum. Itulah suatu hikmah dan pencerahan yang bisa kita ambil dari melakukan ibadah saum itu gitu. Jadi siapa yang tidak mau begitu ya kan? Lalu untuk rancangan kegiatan yang bisa menjadi pengalaman dan inspirasi untuk hidup setelah Ramadan itu, yaitu tentu saya akan melakukan sebuah tadarus Al-Quran begitu dengan rutin. Karena hal itu sangatlah penting begitu untuk kehidupan kita di akhirat kelak, sebagai bentuk amalan kita yang paling maksimal selain sholat gitu. Jadi untuk
utamanya itu hanya untuk sebagai bekal kita suatu saat nanti, dan bisa menjadi penolong kita suatu hari nanti gitu. Jadi siapa yang tidak mau gitu kita agar untuk membaca Al-Quran plus dengan ibadah sholat gitu. Jadi suatu nikmat yang sangat besar sekali bagi kita agar bisa menjalankannya dengan sangat baik gitu, baik terkecuali ataupun itu termasuk dalam bulan Ramadan gitu, karena segala amal itu kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nanti setelah di bulan Ramadan mungkin kita akan bisa lebih banyak mendapatkan amalan-amalan sholihan gitu. Mungkin begitu rancangan dari saya. Lalu untuk tentang kajian pustaka ini, saya mengambil tentang keutamaan sholat tarawih dan cara meningkatkan kualitasnya itu. Dan tarawih ini tentu sangat lalu untuk kajian pustaka selanjutnya, kenapa saya memilih tentang keutamaan sholat tarawih ini, karena di dalam hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan ataupun sholat malam selama bulan Ramadan dengan mengharapkan iman dan kebaikan dan pahala, maka dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala dengan yang dan diampuni dengan dosa dari tahun kemarin lalu tahun yang akan datang. Jadi keutamaan itu sangat besar di dalam sholat saum Ramadan dengan menjalankan ibadah tarawih ini. Meskipun notabene itu sunnah, tetapi sangat disayangkan gitu jika kita tidak melaksanakannya dengan maksimal ataupun tidak secara rutin gitu. Karena maupun itu sunnah, pahala yang didapat dari sholat tarawih itu tidak main-main begitu. Jadi itulah hal yang utama gitu. Lalu bagaimana gitu kita bisa meningkatkan kualitas kita dalam menjalankan ibadah tarawih ini? Tentu hal yang perlu kita tingkatkan yaitu dengan cara niat kita itu benar-benar apakah benar ingin mengharapkan suatu amalan ataupun ganjaran yang lebih besar gitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awal-awal itu kita harus yakin gitu bahwa Allah itu akan mengampuni dosa seluruh dari hambanya yang sudah tentu ia wajibkan begitu kepada seluruh umat muslimnya. Jadi siapa gitu yang tidak mau untuk melaksanakan sebuah amalan sholihan tersebut. Jadi hal tersebut mestilah kita pahami dan imani gitu untuk menjadi manfaat yang sangat berlimpah dan menjadi bekal di akhirat kelak. Lalu yang kedua, cara mengatasinya mungkin dari pengaruh lingkungan gitu kan. Pengaruh lingkungan ini juga sebetulnya sangat main gitu, sangat berperan penting gitu di kehidupan kita. Karena kalau lingkungan itu baik, maka seluruh perbuatan yang kita inginkan lakukan itu pasti akan dilakukan dengan baik dan berdampak sangat baik. Jadi begitu cara untuk kita meningkatkan kualitas iman kita di bulan Ramadan ini. Mungkin itu hanya sefruit ataupun sebuah tips dari saya, dan semoga bisa menjadi amalan yang sangat bermanfaat di bulan Ramadan ini untuk mencapai tingkat keimanan yang sangat matang di dalam diri kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.